paling gede. Sinagog paling gede di Yerusalem itu nggak gede-gede apa. Di gitu-gitu mah banyak amat di pinggir-pinggiran Eropa istilahnya. Karena kita mulai mikir, kalau mereka sejaya itu kenapa nggak pernah? Negara mana yang paling tidak pernah aman sepanjang hidup? Tenang nyaman. Israel, nggak pernah nyaman itu, selalu ada aja ributnya. Entah tinggal kecil besar gitu aja. Tahan di muka, kita nggak bisa masuk, apa masuk, ntar tutup, kita nggak bisa masuk. Waktu bom jatuh itu ke Haifa itu nggak masuk. Makanya dicurigai sekarang Iran lagi bikin itu yang bisa bomnya sampai ke Tel Aviv. Makanya perangnya seru. Tapi itu kan digemborkan. Kalau sering mendengar korban-korban dari, ya katakan kelompok reformis dari gereja kompromis, selalu mengklaim keberhasilan negara-negara yang kita lihat sekarang itu pengaruh daripada gerakan reformasi. Maksudnya apa? Ini reformasi memang harus diakui menjadi gerakan karena begini, ada beberapa aspek itu nggak bisa lepas sendiri. Itu untuk kerajaan-kerajaan dulu di Eropa, kan eranya kerajaan. Raja-raja pemerintah saya nakluknya lah, yang dapat baik, dapat jahat gitu kan. Terus ada juga pemerosotan era moralitas. Nah, waktu datang reformasi, Luther mengkritik. Kritik terhadap gereja itu menjadi pencerahan karena gereja sudah berkolusi dengan kerajaan. Terjadilah perlawanan oleh kerajaan terhadap gereja, tapi perlawanan pasif. Cara melawannya gimana? Membela si Luther, disembunyikan. Gitu. Lalu pergerakan reformasi ini ternyata di luar dugaan. Udah terlalu banyak orang yang kesel jadi jemaat ini kan. Bayangkan kalau Romo itu bisa menolak orang minta pengampunan dosa. Aku mau mengampuni kau. Stres orang itu. Bisa begitu kan? Dalam tanda petik kayak kecanduan kepada. Tapi karena sudah diindoktrinasi kalau nggak diampuni kan ke neraka. Surat pengampunan dosa dijual dibeli begitu loh. Nah kalau nggak diampuni kan kayak apa ini? Kalian mungkin nggak bisa bayangkan sekarang, tapi sedikit kita lari begitu kan. Dimana kalau pikiran ini udah dijajah begitu. Nah itu tak terjadi. Nah reformasi membuka pintu itu. Sehingga perlawanan Luther itu menciptakan gerakan luar biasa. Muncul lagi Zwingli, muncul lagi si Calvin. Sementara sebelum itu memang sudah ada goyangan dikit gara-gara si Erasmus. Jadi humanisme dibangunnya udah mulai menggoncang-goncang lain dari Belanda. Tapi Erasmus kan main di wilayah filsafat. Tapi pemikiran orang udah mulai diganggu. Reformasi itu wilayah gereja, jempol itu pintu gereja. Terjadilah protestan, maka gereja marah. Sehingga dibikinlah kontra reformasi. Turunlah tentara-tentara pilihan itu. Jutaan orang mati. Bunuh tentara. Sadis itu. Makanya kalau kalian bilang gereja itu putih, musuhnya juga hitamnya ngeri. Pekat itu. Nah, tetapi ternyata kekerasan itu malah apa? Menyemangati. Memang betul alasan martir itu memang benar. Maka martir ini menyemangati, mulailah pergerakan. Nah, pergerakan ini dimulai di Jerman. Martin Luther kan? Walaupun sebelumnya John Wycliffe sudah menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris. Karena dulu private-nya Paus itu kalau Alkitab itu. Vulgata itu Latin kan? Makanya umat itu nggak bisa baca itu. John Wycliffe bilang udahlah Kaisar. Waktu itu James kaisarnya kan? Maka muncullah terjemahan pertama King James version itu kan? Nah, itu John Wycliffe itu. Lalu di antara itu ada juga John Huss. Dia profesor doktor dari Ceko University. Dia juga sudah mengkritik kepausan karena Paus menganggap dirinya tidak bersalah. Dia bilang manusia bisa salah, ya bisa salah cuma kita. Mati John Huss gara-gara itu. Nah, barulah kemudian sesudah kematian itu berkembanglah reformasi ini di eranya Luther ini. Tapi cikal bakal udah ada ini. Luther membuat grammar bahasa Jerman. Bahasa Jerman sekarang itu ketat. Karakteristik reformasi itu yang berpikir ketat itu berasal di grammarnya bahasa Jerman. Inilah hebatnya pengaruh orang-orang zaman dulu. Bahasa apapun menguasai. Jujur aja aku menguasai semuanya dulu, jujur. Tapi otakku ini gak sehebat otak mereka. Mana yang dapat ambillah kan kira-kira begitu. Itu sebab saya belajar dari saya nggak mau. Kalau lo diskusi filsafat saya nggak bisa ngikutin. Marah-marah kepada diriku pulang. Ku baca lagi apa yang tadi mereka diskusikan gitu. Ku cari bukunya kalau aku belum punya.
paling nggak untuk bisa berdiskusi soal itu. Politik apa, jadi kulap itu terus tiap hari gitu kan. Karena saya belajar dari reformator ini. Dan ini si Luther ini basis grammar itu loh. Sistem politik di Prancis apa di Swiss dipengaruhi si Calvin, sehingga melibatkan dua kekuatan, negara dan gereja. Itu yang disebut majelis sebetulnya. Jadi 12 anak gereja, anak dari negara membereskan Jenewa itu banyak tukang mabuk itu dibangun lagi beres. Nah waktu ini semua karakteristik cara berpikir ini udah keluar, tinggal kliknya ada. Muncullah kliknya itu oleh si Gutenberg. Ya, Gutenberg di Darmstadt menemukan mesin cetak. Itu yang membantu pada waktu itu teknologi berkembang. Sehingga kitab yang dulu susah-susah ini nyatet dulu ini. Dicetak lah itu. Mulailah kitab itu terdistribusi sampai muncullah lembaga kitab dunia di kemudian hari dalam berbagai bahasa. Nah jadi pergerakan mesin cetak ada juga di sebelah sini Renaissance di dalam pencerahan soal lukisan itu bebarengan. Sehingga gereja dulu maaf kalau lukisan telanjang itu kan anak-anak auranya ditutupin daunnya dibuang. Sehingga ketelanjangan adalah seni paling tinggi. Itulah muncul karena produk Renaissance. Ya. Nah terus dia berkembang era terus begitu loh. Nah reformasi ini berhenti nih. Mulailah dia memimpin. Nah lalu mereka yang banyak keluar ini mulai dipengaruhi kan, masuklah sebagian ini ke gerakan reformasi ini. Dan kemudian Jerman sebagai negara Kristen yang reform tadi itu yang reformasi itu jadi pusatnya presisi mesin dimulai dari Gutenberg, lalu di Swissnya pengaruh ke jam tangan. Semua dipengaruhi oleh filsafat katakan ya untuk ya, tidak untuk tidak, tepat. Makanya oleh itu kan kemudian dalam 10 tahun meleset 1 detik. Itu klaimnya Rolex. 10 tahun meleset 1 detik. Kalau Indonesia kan 10 hari meleset 1 jam. Apa 1 hari hitung aja meleset itu kan 10 jam udah dekat setengah hari itu kan. 200 hari ya 1 hari hilang kan. Nah jadi kalau kita melihat di dalam bagian seperti begitu, itu sebab dikatakan pemikiran ini bergerak. Nah orang-orang gereja, misalnya Montesquieu, dia merumuskan, dia juga melihat gereja pun kalau sudah satu yang mimpi korup itu, lihat itu paus itu gitu lah. Zaman raja-raja pun begitu, sama aja, raja mau kerajaan kayak mau paus kayak sama. Ngomonglah si Montesquieu, jadi kekuasaan itu harus dibagi gitu. Muncullah trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif saling mengawasi. Sampai sekarang pun nggak ada yang bisa ganti ide si Montesquieu, paling bagus itu, komplit sudah. Ya, nah ini Montesquieu. Lalu datang lagi yang lain-lainnya, penemuanlah si Mercedes-Benz kan. Jadi Benz menemukan lagi namanya Mercedes kan. Jadi diganti namanya sebetulnya. Jadilah Mercedes-Benz temukan otomotif. Begitulah semua Eropa ini. Kristen semua ini. Melebar lagi ke seluruh dunia. Walaupun nanti sebagian dari mereka ada juga orang-orang yang Yahudi yang menemukan juga ya. Jadi keluarga-keluarga Yahudi. Tapi di negara Kristen ini kan begitu karena Calvin itu pun ada dari Yahudinya masalahnya. Ya, jadi mereka ini warga negara Jerman, warga negara Eropa lah semua. Lalu kemudian menjelajah mereka gara-gara si Columbus kan, nyampe lah ke Amerika. Bangun lagi Amerika, siapa yang bangun? Kristen, kaum Puritan, bukan Katolik yang bangun Amerika, Puritan membangun Amerika sehingga ingat literasi. Lalu pergi lagi ke Australia, membangun Australia. Walaupun dalam membangun ini dibantainya aborigin di Australia, dibantainya India di Amerika. Jadi penjajah juga memang Kristen ini. Nah itulah beritakan Injil ke seluruh dunia. Tapi pakai itu makanya Belanda datang kemari POC kan. Begitu dia datang di India aja dikristenkannya semua. Pada waktu itu coba pikir besar mana Belanda sama Indonesia. Kenapa dia bisa jajah kita? Karena apa? Dia nggak perlu capek-capek lagi. DVDF adu domba aja. Ini diangkat dia aduin manajemen baik konflik. Itu istilah modern kan Pak. Kok pakai itu kan? Menteri dan dua itu kan jadi saling adu kan. Aman dia terus.
Tapi negara pun jadi terseok-seok. Pokoknya nggak apa kan ini jadinya. Yang sekarang pun begitu. Kalau yang sekarang siapa pun lalu didengarnya, jadi bingung dia putusinnya kan. Kalau Pak Harto kan masih lihai kan, diolahnya jadi satu putusan. Kalau ini enggak. Tokek naik, minyak naik turun. Nah ini kita naik turun. Kepala kita begini kayak kita tahu kapan nanti sakit juga ya. Naik belum semua udah naik. Sudah patokan orang 6.000 sekarang minyak. Kalau udah diomongin tapi kan naik. Ya. Jadi dari situlah kemudian kenapa dikatakan ahli ekonomi ada beberapa itu pemikir-pemikir Kristen. Politik, ekonomi, kemudian dikembangkan ke teknologi, nanti itu semua Kristen formnya. Minimum dia berbasis negaranya. Tapi yang tadi ada berlatar belakang Yahudi banyak. Nah, kemudian ini maju, IT dikuasai kan. Nah, dulu kan era transportasi, siapa yang menguasai transportasi dia menguasai dunia kan. Nah, pertama kan pertanian, makanya dulu Asia kuat. Begitu dibilang transportasi, Eropa menang. Terus mulai mendapat masuk Amerika kemana? IT sekarang Amerika menang. Ya, IT itu Amerika 5-10 tahun itu 5 tahunan di depan Eropa. Ya kalau Indonesia ya 20-25 lah ya, dikit lah aja kan. Kita ketinggalan. Tapi Eropa sekarang lagi bangun. Eropa tapi dia ketinggalan 5 tahun bukan karena dia nggak mampu. Karena lebih falsafahnya sangat klasik. Pada waktu kita sudah mengenal di sini VCD, dispenser, di Eropa belum ada. Kenapa? Mereka kan itu bahaya, tidak baik. Maka kita nonton Betamax yang lebar-lebar itu, kayak zaman kuno kita bilang kan. Dari situ kan baru pindah kita kan, dari apa bukan sebelum Betamax apa yang panjang apa? PAS, baru ke Betamax kan, baru ke CD. Mereka nggak mau VCD langsung, lihat dulu, kemudian. Maka anak Indonesia itu suka bawa film dari sini nonton di sana, karena sangat realistis. Dan mereka hati-hati. Jadi IT juga begitu. Kalau kata gue mereka nggak mau. Maka kalau kamu melihat masa lalu, kejadian masa lalu, pergilah ke Eropa. Kalau melihat masa depan, ke Amerika, ke Singapura, Amerika, Hong Kong, gitu ya. Jajan-jajan Inggris lucu. Karena kemudian jajan Inggris ini lebih modern sekarang dari Inggris ini. Inggris itu sangat aristokrat kan, cara berpakaian jelas. Oh iya, kalau gitu orang Inggris pakaian stres gitu. Ini kancing, sapu tangan keluar. Buset, laki pun dandan namanya setengah mati. Pegang tongkat, jalan selangkah-selangkah, senyum sedikit, buset. Hitung 1 cm, tak boleh lebih. Minum gelasnya diangkat, alamak. Kapan harus itu habis? Tidak boleh bunyi, sorot gitu kan. Padahal kita paling sering itu kan. Kalau nggak bunyi kan nggak terasa itu ya. Macan 36 kiri, 36 baru telan, buset. Itu saksan kapan habis? Kalau udah gitu, ya siapa yang sampai diolahnya mukanya gitu, itu. Tetapi kemudian lucu memang, tapi ini perputaran nih yang saya bilang tadi. Eropa begitu, tapi kemudian nanti yang kuat ini. Maka negara-negara klasik itu. Nah, baru kemudian Jepang memfotokopi apa? Memfotokopi Amerika. Makanya Jepang itu mesti fotokopi. Apa yang dibikin Amerika yang fotokopinya? Jepang legit bagus, maju terus. Sekarang tukang fotokopi siapa? Cina. Cina jadi tukang fotokopi. Kalau kita kan tukang beli kan. Mereka fotokopi kita beli. Nggak bisa beli aslinya fotokopinya. Kita kan, kita kelewatan. Betul-betul kelewatan. Sampai kepercayaan kita pada produk lokal kan jauh sekali. Tapi kalau produk Cina kita lebih percaya. Korea kita kan lebih bagus, Jepang hebat kan. Nah Jepang sekarang teknologinya udah bergeser, maka yang udah high cost karena dia semua negara kan begitu. Dia begitu high cost dia lepas. Jadi di merek Jepang Sony itu kalau made in Japan harganya misalnya $1.000. Sony sama, tapi bikinnya Cina, made in China itu bisa 750. Jadi bingung kita pada belanja di Jepang. Saya pas ke Jepang, anak saya itu apa PlayStation yang aku beli PlayStation, ya udahlah kita bawa uang dari sini pikirnya pelayanan sana. Wah udah gua apa? Made in Japan kan ketemu. Begitu tanya sana mana? Itu kenapa? Waduh Pak, made in Japan udah nggak lagi. Ada yang tingkat bawah udah dilepas semua, tapi yang Japan di atas. Dan kalau ada pun mahal.
Kok jadi gitu? Iya. Makanya mobil kalau dibilang build up dari Jepang mahal gitu. Karena kan kualitasnya nggak beda sih. Ada sedikit downgrade quality. Masih di standar dia, tapi ada ya mau nggak mau lah. Makanya kalau mobil build up dari Jepang, cuci apapun nggak bakal karat itu kan. Kalau mobil yang dibikin di Indonesia, dicuci berubah warna itu. Makanya jadi terus sering-sering cuci ya. Karena sistem pengecatannya beda, kualitasnya juga beda. Misalnya pakai cat apa sih dicat? Karena nggak kesana lah. Kalau di sana kerasa enggak. Iya kan bisa nambah kan, paling kan kalau datang sakit. Sebetulnya bukan Jerman, semua Eropa. Salah kok kalau bilang Jerman, semua Eropa. Kita langsung 5 menit ya sebentar ya. Sebelum masuk ke sesi yang kedua. 5 menit. Aku mau 15 ya? Iya, Pak. 5 menit ya? Pak, ini waktu bisa bersama. Jangan manfaatkan kesalahan dosanya. Oke, kita lanjut ya. Semua negara-negara bukan cuma Jerman, semua Eropa menurun. Karena semua pengaruh gaya hidup. Ketika teknologi naik, gaya hidup berubah, nilai-nilai pun akan berubah. Dulu homo itu dosa, sekarang tidak dosa. Pakaian dulu kan orang dari atas leher sampai ke ujung kaki kan, sekarang sudah miskin-miskin semua. Bajunya sama celananya nggak nyambung, perutnya kelihatan, semuanya kelihatan. Kalau udah nggak bisa ditahan, nggak mau kan? Ya. Nah akibatnya perubahan-perubahan begitu menunjuklah era free sex, gerak semua yang menurun terus mempengaruhi generasi ke generasi, dan sebetulnya yang menghancurkan adalah filsafat yang berkembang ketika gereja tidak mampu. Indonesia ini sebetulnya kalian pikir kita rame, gereja itu rame, sudah dikuasai oleh filsafat kosmo. Sudah bukan gereja lagi, kita pusat entertainment. Maka busuk di gereja itu normal itu. Cuma kalau kita bilang begitu, Pak Biman menghakimi fasisme ngomong begitu. Padahal sekarang apa pengaruh gereja terhadap lingkungan? Nothing. Cuma ngasih makan orang, mau kita bikin proyek memberi makan orang. Cuma kau masih makan orang setahun 5 kali. Kau pikir kau siapa? Apa hebatnya ngasih makan orang 5 kali? Anggaplah 1000 bungkus, 5000 bungkus pun itu. Orang lapar kan tiap hari. Nah, nggak ada lagi gereja berminat untuk menggarap proyek-proyek yang serius. Kita kayak bikin sekolah di Kalimantan, saya capek. Capek begitu. Waktu, tenaga, pikiran, uang, semua saya keluar. Tapi akhirnya baru saya ngerti ya pelayanan ini. Kalian ikut lah nanti 26 Juni kita berangkat. Siapa yang ikut ke Kalimantan? 26 Juni, tapi cuma satu yang lainnya ya cuma sekolah. Nanti saudara bisa datang, belum pernah kok kita. Ikutlah. Jangan cuma si Yunus kau ngurusin. Dulu itu harus kau urus juga, yang lain-lain masih banyak saya bisa dilihat. Ya. 26 Juni sampai 29, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Aduh, ini ada praktek. Berangkat Rabu masih tunggu. Saya berangkat Kamis. Kamis pagi. Terus Jumat, Sabtu pulang. Sabtu malam itu udah Jakarta. Karena kalau udah ngeliat begitu baru kita mulai pikir kalau Jumat. Tapi rata-rata sih memang kebanyakan datang kalau Jumat pulang hilang. Lupa lagi kan. Nyunya mana dia kececeran Pak. Cuma kalau nyunya pas di sana pulang kececeran. Tetapi memang tentu. Ya jadi Eropa sekarang kehilangan itu. Nah lucunya di kehilangan itu, yang ketiga lagi sebelum itu dulu. Nah waktu filsafat itu makin bertumbuh, gereja itu makin munafik. Gereja itu makin kehilangan warna, terjadilah koreksi terhadap gereja. Karena gereja ini nggak boleh, itu nggak boleh, kayak ini sucinya kan, tapi kelakuannya musuh. Gitu lah. Maka orang menurut istilahnya kan, gereja inilah harus beginilah berdoa niku itu juga, gitu loh. Kesel. Akhirnya makin lama gereja itu makin marah, egois, mikir diri sendiri. Sementara kehidupan humanisme, saling tolong menolong di antara orang lain,
Itu menjadi warna kehidupan masa kini. Ngapain kita gereja? Yang penting saudara sakit bantu. Ada orang susah, tolong. Tapi ya ini aktual. Akhirnya cuma teori toh. Jadi nggak aktual. Itu yang menjadi koreksi. Nah, makanya kemudian sekarang ini jadi kacau. Itu semua Eropa, Amerika, Australia pun sama semua. Semua negara-negara Western. Asal usulnya pergerakan misi. Makanya sekarang terbalik. Kalau kita mau bikin misi dari sini, kita mau misi ke sana. Miris loh. Tapi terjadi. Ya, dari gerakan-gerakan misi dari sana banyak pemikir-pemikirnya, tapi kalau saya lihat hanya jumlahnya sangat kecil. Terus berkurang. Ya. Sehingga kemudian cari misionari, cuma Eropa itu atau Barat itu masih mendingan begini. Sekali mereka Kristennya hebat, sekali enggak. Kalau di Indonesia kan kurang ajar ke gereja juga kan, makanya masih penuh. Iya. Kalau di sana bukan kapal selam lagi, kalau kita kan kapal selam istilahnya kan. Natal tahun baru pun sana nggak ada lagi, mau Natal kayak mau apa kayak sepi aja. Apalagi Natal orang bisa jadi ada di negaranya pada lari semua. Tapi mirisnya Pak saat juga sebetulnya Islam jadi kantong masuk. Memang iya kenapa? Jadi kantong Ya kan makanya aku bilang kamu mesti ke sana. Supaya tambah satu yang baik kan. Nah, jangan kau bilang Islam tambah, Buddha pun tambah. Belum pernah pertumbuhan Shinto di Amerika 80% pengikutnya adalah non-Jepang. Dulu Shinto itu identik Jepang, tapi di Amerika 80% penganut Shinto non-Jepang. Ini ledakan besar, masuk milenium ketiga itu tahun 2000. Exodus orang dari Metodis sama dari Lutheran, Presbyterian itu ada 2 juta orang keluar dari gereja dalam era 10-20 tahun. Apa daya tarik itu? Apa ini? Daya tarik dibandingkan Ya, karena Shinto, Buddhism, ada meditasi, betul-betul daily. Sama kayak sekarang lah motivator, sama di Reiki, terus ada apa jiwa itu sekarang? Yang alam bawah saudara itu, ya apa jiwa namanya? Saya mau duduk dia punya belajar itu. Apa jiwa lah kalau sebutannya. Sekarang di pakarnya alam bawah sadar ya. Jadi waktu dia ngomong-ngomong saya dengerin, aduh berapa bodohnya orang Indonesia saya bisa dibodohin ya. Karena itu logika sebetulnya sama. Itu cuma pengalian pikiran, tidak penyelesaian persoalan. Ya di situ banyak namanya pikiran itu bisa dibeginiin terus nggak balik lagi. Tergantung kan, makanya kalau ditonton film kita bisa ketawa kan, karena filmnya lucu sampai rumah ribut, bisa ribut kan. Lupa tadi ketawa kan, udah beda atmosfer. Ya, jadi sekarang semua agama tuh. Tapi Pak, dengar khotbah Bapak kemarin yang di Indonesia itu, saya prediksi Pak, memang kekristenan makin lama itu makin tidak populer Pak ya. Nah, iya. Kalau mau jadi Kristen benar. Iya, karena kata Bapak itu kita di dunia, tetapi kita harus memikirkan tentang yang di atas. Jadi memang agak sulit dicerna gitu. Ya, masalahnya kan kamu diutus seperti domba mana? Dunia kan membenci kamu. Pertanyaannya kita berani nggak hidup seperti yang Kristus mau? Orang nggak berani. Akibatnya apa? Modifikasi. Bajunya Kristen, isinya amburadul sudah. Kalau komputer namanya jangkrik. Tahu ya, kalau general kan ada kan branded ya. Komputer kan ada brand kan. Misalnya Toshiba, isinya Toshiba semua, mahal kan. Nggak beli lah. Ya udah beli aja jangkrik yang dirakit. Ini prosesornya ini, jadinya murah. Nah Kristen sekarang udah jangkrik semua. Bajunya Kristen, kotaknya itu bisa Samsung misalnya atau Toshiba, isinya mana? Nah itu lagi dasar. Nah itu lagi aja. Ya terserah. Kalau kalian mau ikut ABC ya bermutu gini. Dikit ikut sana rame banyak. Apa yang bisa terpilih? Tak berani nggak bisa. Dan saya mesti menentukan sikap saya sendiri pada dunia. Karena saya juga nggak kapan
godaan saya kan untuk orang yang banyak kan nunggu saya nih. Asal saya mau downgrade kan jadi gitu tuntutannya dalam tanda petik ya. Bahasanya atau tuntutannya, teologinya turunin aja supaya cocok ke bawah. Ya sedikit di atas yang lain tapi Bapak turunlah dari sana. Ada daripada saya gadekan kebenaran itu, mendingan saya nggak usah dipanggil orang. Kalau saya itu pidana, kulakukan apa yang mesti kulakukan. Toh pada akhirnya ketika orang buntu pun nyari juga. Cuma suka lucu kita saya suka bilang, gila ini semua orang order buntu aja baru nyari. Belum mah spesialis buntu gitu. Udah mentok hidup, udah bapak belum baru tadi man. Kalau nggak lari ke bendera kombe-kombe sana semua doain apa sudah seneng. Kalau saya kan doain Pak gini, nanti lu ngapain mesti berdoa kan Pak? Problem saya gini, apa problem? Ngomong, nah, kalau gitu kau yang salah. Karena kau mesti begini, mesti kita perbaiki loh. Gimana kita mau doa orang bisa beres? Untuk lakuannya masalah. Kalau pendeta kan langsung doa, Tuhan angkat persoalannya kan begitu kan? Sampai dia mensugesti, oh persoalan sudah diangkat, padahal belum. Nah jadi simpel sebetulnya hidup kan, bagaimana kita itu. Tapi kalau kita lakukan dengan benar, kita akan merdeka. Ya, kita masuk dulu. Satu gereja dua sisi. Gereja yang akan menjadi, ini menarik itu saudara. Tapi belum jadi, ini apa itu? Bukan orang yang percaya pada Yesus Kristus, tapi kelak menjadi orang percaya. Ya, dalam proses itu ada orang tersalib. Ingat nggak? Yang di samping Yesus itu kan menjadi gereja belakangan dia kan. Semua bisa cimaki dia. Paulus pun waktu memburu pengikut Yesus, dia nggak musuh berat. Tahu-tahu dia di gereja itu kan. Tapi gereja yang sudah menjadi yang mana? Orang yang sudah percaya. Ya. Tetapi kemudian awas hidup dalam persekutuan tubuh Kristus. Dia terikat ada di dalam. Dan kemudian buahnya tampak teruji dan terpuji. Inilah gereja yang sudah jadi. Jadi gereja itu berproses. Maka kadang-kadang kita lihat anak yang kurang ajar dan mati masuk neraka yang jahat ini. Nanti nggak boleh ngomong gitu. Karena orang sampai matinya masih ada kemungkinan perubahan yang kita nggak tahu. Efektif callingnya Tuhan berlaku pada dia di titik mana kita juga nggak ngerti. Paulus jadi orang PL yang rasa yakin benar betul gitu kan. Dipanggil Tuhan sesudah dibantainya mengikut Yesus. Mestinya nggak usah bantai dulu atau kan gitu ya. Tapi nggak bisa seperti begitu. Sebaliknya kalian mau pelayanan, mau jadi hamba Tuhan, mau jadi pendeta. Jangan pikir itu juga orang itu kan belum tentu. Tahu aja keren mau jadi pendeta. Jangan pilih jadi pendeta hebat. Enggak usah pada jadi pendeta, tapi lakukan perintah Tuhan, itu pendeta yang sesungguhnya. Kalau kalian bisa mengajar, pendeta cuma bilang PDT aja. Ya PDT, pendek kata kan gitu. Apalah hebatnya. Tapi memang kalau di tren rohani orang bangga ya. Nah ini kita mesti hati-hati. Nah oleh karena itu gereja akan menjadi itu menjadi sebuah proses yang tidak berhenti. Tapi gereja yang sudah menjadi itu bisa dilihat dalam quality. Oke, sudah jadi ya. Nah tetapi ada lagi satu gereja dua sisi tadi ya. Gereja yang tidak tampak. Gereja yang nampak itu apa? Percaya pada Yesus Kristus. Oke. Pribadi atau kelompok non-organisasi. Gereja yang sejati atau ideal. Tidak tampak. Tidak tampak apanya? Wujudnya. Ya kamu saja kamu, tapi gerejanya kan gak kelihatan sampai kemudian itu orang baik begitu kan. Tetapi ada yang tampak apanya? Kumpulannya. Begitu kita kumpulin orang Kristen. Oke. Kumpulannya kan. Tetapi kemudian ada apa? Organisasinya makin jelas ya kan? Ada kelembagaan. Makanya bilang kalau pada organisasi ini gereja apa sih kagak jelas amat nih? Aturannya ini apa sih kagak jelas nih? Ya ada strukturnya, ada ibadah, ada kegiatannya. Ya. Tetapi jangan lupa dia gereja yang melayani. Namun apa sih di gereja yang tampak itu ada apa? Gantung dan lalang. Artinya yang lalang itu sejatinya tidak pernah jadi gereja, nggak pernah jadi gereja. Jadi murid Tuhan yang sungguh. Tapi dia nampak karena dia di dalam gereja. Tapi dia belum menjadi gereja yang jadi tadi itu, yang terima Tuhan hidup sungguh, ya buahnya teruji dan seterusnya. Nah maka apa yang kita
urusan sekarang adalah gereja yang nampak. Pergi bolak-balik, tapi jangan lupa dalam gereja itu ada lalang, ada gandum. Jadi kalau geger-geger nggak usah heran. Jangan kalian pikir di gereja itu gandum semua. Lalang itu nggak pernah. Nah karena itu ya jangan kecewa ke gereja kalau gereja banyak rasa gerusunya. Memang itulah gereja. Tapi Tuhan nggak mau kamu jadi begitu, maunya jadi gereja yang jadi itu kan, gereja yang sejati. Semua Israel itu Israel, tapi tidak semua sejati. Maka semua orang Israel itu dari Mesir menuju tanah perjanjian kan. Nah, banyak dibantai Tuhan. Anak Rasul itu orang dewasa, belum termasuk perempuan anak-anak. Yang dewasa itu dibantai hampir 10%, 50.000 lebih. Ngeri loh itu. Tulah, apa namanya? Ditulah Tuhan, dipaku ular, ditelan bumi, buminya terbelah itu kan. Ngeri amat ya. Kok bisa begitu ya? Nah itulah gambaran gereja. Sampai kapan? Nanti Yesus datang. Jadi kalau kalian pikir gereja ini tambah hari tambah baik, maafkan saya selalu bilang, kalian nggak ngerti gereja, makanya pentingnya belajar gereja ini, eklesiologi. Jangan kau pikir gereja ini tambah baik, nggak bakal. Gereja ini akan tambah bejat. Ya, 10-20 tahun lagi nanti gereja itu akan ada striptis. Tunggu aja. Kaget ya? Atau boleh nunggu? Kapan kata kami ini Pak? Ini saya mulai Pak. Nanti kedatangannya. Terus disarankan, kenapa kita nggak mulai Pak? Jadi kan kita lead juga untuk itu. Karena perubahan-perubahan itu bisa dari situ terus ke konser. Kan semua ada gaya nih. Ke konser semua. Di belakang konser. Paling nyanyi itu tangan di atas kepala. Emang apa urusan itu kepala di bawah kepala? Rasa itu lebih hebat. Wah orang lebih suka cita Pak. Bukan lebih senang, iya itu konser kan. Karena emosi yang mau ditumpahkan. Padahal kalau kau angkat tangan itu tepuk tangan ke atas kepala, sorry lu boketan kagak tahan. Kemana-mana lu. Tapi kemudian jadi gaya. Wah bebaskan apa romu, merdeka, lari sana lompat sini lah. Memang ada kita memang betul dieksploitasi kan. Lah kalau lompat-lompat siapa juga senang. Tapi sorry, psikologikal, emosimu, jiwamu nggak berubah, makin jauh dari Tuhan. Kenapa bisa makin jauh? Karena kau rasa kau sudah beribadah, padahal tidak. Nangkap ya? Itu makin jauh. Lebih bagus bajingan yang di naik klub sana kan. Sampai dia aduh aku coba dari Tuhan. Kan gitu lah. Dia balik masuk. Kalau yang begini nggak balik-balik, orang masih terasa di dalam kok. Nggak rasa di luar. Itulah bahaya gereja sekarang. Udah rusak tidak rasa rusak. Karena dia rasanya di dalam. Di gedung gereja itu. Aku percaya tahu. Makan uang pun nggak ada pusingnya. Memperkaya diri sendiri nggak pusing. Aku diberkati Tuhan, bahasanya klise sama aku. Ya. Jadi kalau saudara-saudara bisa melihat itu, itulah kumpulan-kumpulan yang kemudian kita lihat di dalam pergerakan itu. Ya. Nah, jadi inilah yang mestinya kita jaga, ini yang kita mesti perhatiin, sehingga dengan demikian kita bisa betul-betul belajar memahami kebenaran itu. Ya. Nah jadi ini yang mesti kita perankan, ini yang kita mesti jalankan. Jadi kita mesti menjadi gereja yang sudah jadi, jangan akan jadi ya. Gereja yang seutuhnya tadi, yang sesungguhnya. Ini penting. Awas, jangan jadi lalang, tapi jadi apa? Nah kalau ditanya kalian gandum apa lalang? Hah? Jawabnya gampang. Ya gandum Pak, cuma belum berbuah. Ya lalang juga. Gandum Pak, cuma belum berbuah. Makanya yang gak gampang ya. Saya jujur loh, capek loh, sakit loh jadi orang Kristen. Saya harus kasih tahu kalian. Saya capek dengan prinsip yang saya pegang. Mau pelayanan gak hitung-hitungan, waduh, sakit loh saya. Ya, tidak akan ngerengek-ngerengek, miskin boleh, sombong halus, alamak bengek pula bukan gitu. Padahal banyak bisa berdapat. Ya, sekitar saya itu orang kaya, cuman pantang saya ngomong miskin di situ gak ada di luar. Padahal orang
orang bilang, Pak, Bapak mah masa nggak usah bikin angin, buka sedikit aja Pak, udah pada ngasih tuh semua. Saya bilang itu saya nggak bisa, ya memang saya nggak sedih benar-benar kan mulainya. Tapi kuliah kebaikan Tuhan gimana ya? Pelihara itu. Jadi kenapa kita jalani hari-hari kita itu dengan tenang, nikmati. Maka itulah pergumulan serius kita di dalam keimanan kita. Ya, jadi gereja yang tidak tampak, ketika tampak hendaklah itu gandum. Gereja yang sudah jadi. Tapi ingat tadi ya, gereja itu kumpulan lalang dan biasanya kuat mana lalang sama gandum kalau tumbuh? Gitu. Gandum ketetean gitu. Tergantung paketan. Kalau pendetanya lalang pula lagi. Tumbuh subur. Sesama lawan saling menopang kan? Makanya ini perkelahian kali pribadi lepas pribadi. Ya, pendeta gandum pun bisa jadi temannya lalang. Pendeta lalang pun bisa dibantu berjuang jadi gandum. Tapi ada satu hal, jangan kau berlama-lama di tempat di mana dosa itu diagungkan, karena lama-lama kau akan menggantungkan dosa itu juga. Rusak tidak dari. Maka hindari yang salah-salah gitu ya. Nah kemudian saudara, kita mesti memahami kalau tadi gereja tampak, tidak nampak, akan jadi dan jadi, itu bisa melihatnya sulit sedikit. Makanya kemudian di dalam pengakuan iman percaya kita mengatakan apa? Bersama apa? Gereja segala apa? Abad dan kalau segala abad artinya apa? Bisa jadi orang itu sudah mati, tapi orang percaya kita terikat nggak sama dia? Terikat nggak? Oh bersama dia kan dia udah mati. Terikat dalam iman percaya kita. Karena dia sudah naik ke surga, kita tinggal nunggu hidup. Itulah keteguhan iman. Maka kalau bersama gereja di segala abad itu tempat. Terus yang dari sana saya bilang, kau nggak termasuk kau. Enak aja kau ngomong gitu. Mati lagi kita. Artinya secara itu kita mesti merefleksi keterikatan diri kita dengan gereja di segala abad itu, dengan para rasul itu. Keterikatannya gimana Pak? Bagaimana mereka itu? Bagaimana mereka berperan? Memainkan saya. Begitulah kita. Jangan mendorongkannya, jangan merusak. Semangat itu yang kita pakai. Hidup. Cuma kita bergairah menyuarakan kebenaran. Dan harus berani. Berani susah. Terus saudara berani kan menderita? Halo? Kok diam? Saudara berani kan menderita sebagai gereja? Berani ya? Pertanyaan kedua, mau apa enggak? Nah, itu susah Pak. Saya berani, tapi kalau mau nanti dulu sesuai pesanan. Udah capek juga. Capek juga. Ngomong kau belum apa-apa udah capek. Tenang. Darahmu tercecer. Tapi coba kalian pikir, kita kerja berani kan bertaruh. Kalau kita ngotot juga untuk sebuah pekerjaan, kenapa yang untuk Tuhan kurang? Coba daya ngototnya kita kerja sama pelayan Tuhan itu bedanya gimana? Jauh apa dikit? Banget. Kalau kita kerja gila, lembur pun ayo kan gitu kan? Karena kerjaan. Tapi begitu pelayanan, itu harus betul-betul sisa kita. Udah capek. Saya kadang-kadang kalau jujur mau milih pun perlu bilang. Saya tergoda sebetulnya untuk udah jam 12 tutup dah. Ya, kalau ini kurang nanti. Karena saya capek. Saya pikir-pikir lagi, mau bikin sendiri kok. Kenapa jadi mesti diabaikan? Untuk janji waktu jam 3. Kecuali saya memang pasti kalau saya mau ada acara program apa dulu, waduh ini buntu kan. Kesana mesti pergi lagi, pasti saya kasih tahu lebih dulu kan. Kuliah jam 12. Tapi kalau nggak rasanya karena saya capek lalu saya korbankan kewajiban saya, kagak beres dong. Jahat gitu kan gitu. Nah aku berkelahi dengan diri. Silakan kalian berkelahi dengan diri kalian, karena musuh terbesar gereja siapa? Diri sendiri.
Nah, gereja itu holistik ya. Pertama dari disebut organisme. Manusia-manusianya itu sebagai pribadi. Ada apa? Organisasi itu kelembagaan. Pada hukumnya itu ya. Ada apa lagi? Organisir, sistem pengelolaan. Nah, 3O kita sebut ini ya. Ya. Ini kita sebut sebagai 3O. Ya. Organisme, organisasi, organisir. Itulah gereja. Sehingga kita nggak bisa abaikan 3 titik ini. Kita paling ribut biasanya urusan apa? Organisasi sama organisir. Manusianya kita lupa tuh. Sehingga majelis itu bisa rapat tapi kelahi. Padahal dia gereja yang sesungguhnya. Bagaimana mau kita organisasi gereja ini kita urusin dan kita jadi satu sama lain? Lalu bagaimana mau jadi kita benar? Kan ngeri kan? Makanya rapat itu tidak mungkin semua sama kan? Sehingga diambillah forum satu voting. Soal terbanyak ya terima. Tapi kalau Indonesia saya belajar nggak gampang bergereja. Udah keputusan rakyat pun udah forum pun di luar masih dorongin. Kalau udah setelah itu keren. Mereka rapat-rapat. Wah, waktu itu soal umum. Saya juga kaget tidak. Jadi saya kasih wacana ini boleh nggak jadi bahan diskusi kita untuk tahun depan kan? Soal fenomena homo ini gereja boleh pakai. Wah, debat itu nggak perlu kita diskusi benar-benar. Hanya voting. Ya. Memang yang banyak bilang nggak perlu. Beberapa bilang perlu gitu kan? Yang perlu siapa? Nah, dia bilang nggak perlu siapa? Padahal untuk akan datang di 3 tahun kan? Oke, nggak perlu. Di close. Habis itu kan makan ya. Dia lah yang beda-beda tadi kita bilang ngotot itu. Kita pikir ribut. Duduk satu meja ngotot lagi. Kagum ya. Kalau di Indonesia ngambang udah pindah lah hilang. Terus kita bikin kompetisi. Yang jadi kadang-kadang kok kayaknya digituin sih. Makanya itu apaan? Makanya kita bilang kalau kita melayani Tuhan sebagai gereja kita ada 3 hal yang tidak bisa diabaikan. Nah, sebagai organisme, 3 organisme yang pertama, kita adalah tiap pribadi orang yang percaya. Kita organisme daripada gereja. Itu intinya gereja. Oh, church itu. Ya. Jadi pribadi-pribadi. Makanya dari gereja bukanlah orang gedungnya, tapi orang. Makanya kalau gereja itu kaya, cuma ada yang nggak makan, jahat nggak? Jahat sekali. Bisa ngerti ya? Karena gereja itu orang itu. Kita ngabisin kos cukup tinggi urusan beginian. Kadang-kadang gereja nggak cukup uang, saya pribadi keluar uang. Kalau saya pribadi keluar uang, bagi saya itu opportunity, kesempatan yang Tuhan kasih. Tapi saya lihat kok ini, ya saya kedukaan, nggak mau saya terima persembahan gitu, karena saya pikir orang ada duka. Tapi banyak orang minta saya kok bagi kedukaannya, bukan cuma kita. Saya kira gereja layan. Ya. Saya cuma tanya gereja kamu di mana? Kita bagi kecil, oke. Oh, mereka pasti masih uang. Apalagi kalau orang kaya. Apalagi kalau ada setengah-setengah Budisnya lagi konsial kan? Masih mau banyak. Dibuangin sial itu ke pendeta kan? Buat pendeta kan itu konsial. Haleluya. Cocok itu ketemu. Saya tahu trik, saya tahu kan. Saya bilang sorry saya tidak terima. Mau nggak peduli lu siapa, tapi kalau ada kedukaan, moralitas saya sebagai pendeta. Apa yang saya bisa lakukan untuk menghibur? Tapi kalau saya terima orang, saya tidak sedang menghibur. No? Ya, tapi ini kita ada komit keluarga. Oke, saya terima tapi untuk keluarga. Ya. Makanya kasih berapa puluh juta masukin gereja. 2 kali betul pula lagi dikasih lagi, masukin lagi ke apa? Sehingga saya jadi urgensi. Tapi begitu masuk kan dicatat itu semua kan. Ngiler juga saya kan, aku juga yang aku itu kan. Kan pikir-pikir gila juga ya. Oh tak, ini udah susahnya setengah mati. Tapi itulah ini. Jadi jangan kalian pikir saya ini sudah imun terhadap uang itu. Enggak, berkumpul terus.
Maka untuk bilang enggak itu saya bisa katakan tidak, bukan nolak keras. Karena kalau tidak jadi pengen. Jadi kita ngomongnya supaya kedengaran semua orang. Saya omongin terus supaya saya terhajar, nangkep ya. Kalau saya nggak omongin, saya rasa takut tergoda. Kalau saya udah ngoceh kan ada orang dia, Pak Surya kayaknya kemarin lu ngomong begini tuh, kenapa begini? Oh iya. Makin banyak yang mengamati kita, rasanya makin aman. Betapa kita ini ngaturnya jelek. Dan dia pribadi orang percaya harus jaga diri sebagai organisme. Lalu kita masuk pribadi-pribadi tadi ke apa? Ke persekutuan orang percaya. Bukan oleh keinginanmu panggilan roh itu, pimpinan roh itu. Maka itu kita harus beda ya. Kita bisa kumpul di gereja tapi sebetulnya kemauan kita kan. Makanya kalau nggak cocok ya kemudian bubar-bubar. Tapi kalau pimpinan roh kita takluk pada kehendak. Makanya dalam rapat itu 1 Korintus 14 bilang apa? Roh itu tertib. Atau kalau mau ngomong, oke mau diambil forum apa? Tertib. Namanya kita manusia semua ya. 8 orang ya 8 kepalanya kita voting. Selesai terima. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, keterikatan kita sebagai tubuh Kristus. Kalian mesti berani loh kalau mau bergereja terikat. Tapi bukan terikat sebagai gangster. Tubuh Kristus. Menderita sama-sama itu bahagia sama-sama. Itu indah loh. Kadang-kadang saya juga bilang saya mau melakukan sesuatu pun kadang-kadang capek. Tapi kita mesti respect ya, lakuin apa yang ini. Udah jalan. Ketika bisa kita melakukan itu, boleh kita lakukan. Walaupun capek. Saya nggak bisa itu kalau misalnya saya bilang tapi saya pas keluar kota ya karena jadi nggak bisa apa-apa kan. Ya atau sudah ada bilang orang iya. Kemudian ini bagaimana organisme itu mempunyai berbagai talenta, karunia untuk melayani. Berikan dong. Not for yourself, it's for God. Semua mainkan kan? Sehingga kamu tidak jadi lebih hebat karena kamu yang main musiknya jago. Lalu orang lain menganggap pelengkap penderita, nggak begitu. Sama-sama ya. Saya pengkhotbah tidak jadi lebih penting dari semua jemaat. Semua sama penting. Yang terpenting itu adalah Kristus, harus dimuliakan, harus dilayani semua. Itulah gereja. Maka bisa dibayangkan kita bergereja seringkali ke gereja tidak bergereja, ingatnya. Kita seringkali ke gereja tapi tidak sedang bergereja. Akhirnya kita hanya menjalankan rutinitas religion kolik kita aja, panggilan keagamaan gitu. Jangan mau. Karena saya harus mengatakan pada saudara, nikmatilah pemeliharaan Tuhan itu indah. Ya. Agustusnya anak ribut kita lagi ngomong-ngomong. Cek dulu kan. Teman papa cek. Apartemen lu pakai nggak gini-gini? Nah, lo Pak memang nggak pakai ini. Nah, udah jadi dia begitu. Tiket kan murah kan itu. Kalau kita nggak perlu bayar fiskal lagi. Ya. Udah aturan-aturan oke, jalan berangkat tanggal. Tapi saya mesti efisien juga kan. Jadi sekaligus saya check up. Minggu saya di Singapura, saya datang di Singapura gereja. Minggu baru di sana. Ya. Biasanya saya minggu jadi pelayan. Pasti 2 kali selesai udah jalan kemana. Senin check up. Hari sebelum sesudah selesai tidak pernah jalan-jalan. Jadi semua bisa kita dapatkan. Family day kita dapat. Kebersamaan kita sebagai keluarga daya. Tapi saya juga mengajar anak. Kalau Tuhan mau maka indah. Tapi siapa yang mau minjam saya apartemen kalau saya tidak dikenal baik? Paling tidak buat dia kan. Kalau cuma kita masih enak gesek-geseknya. Kalau bukan cuma, kalau cuma kan kita pinjam kan kau terpakai kan? Ya dia nggak ngasih pun mungkin kagak enak ya. Pendeta gue ngomong udah kasih aja, mungkin dia ngomong gila tuh pendeta kagak tahu diri. Padahal gue mau mengingat dia pakai terus. Jadi omong kan. Jadi kita ada lingkup, makanya kalau saya pikir ya, tadi balik lagi gini. Padahal saya hitung-hitung terping saya banyak banget. Ya, 2 ini kan mesti ke Kalimantan. Ya, itu self cost saya.
Saya ada keluarga merit di Bali bulan Juli. Jadi Juni, Juli, Agustus. Di Selang itu saya mesti ke Medan, tapi kalau ke Medan sih pelayanan saya. Tapi yang 3 titik ini. Tapi baca itu ada aja. Pak, tiketnya saya udah booking ini, lu berangkat tanggal berapa? Diurusin. Enak kan? Makanya jadilah pendeta. Tapi awas, jangan pendeta ilalang. Tapi memang sih pendeta ilalang paling cepat sih sebetulnya. Kalau mau cepat sih ya memang itu. Jadi organisme itu mandiri ya, bebas dari negara. Negara nggak bisa pegang Anda sebagai gereja. Kalau kita misalnya keluar pelarangan, tidak boleh beribadah. Kalian beribadah nggak? Kan taatilah pemerintahmu. Roma 13 gimana? Karena ada gereja loh itu pendeta. Taatilah negara, pemerintah itu dari Tuhan. Betul, pemerintah dari Tuhan. Tuhan akan pakai untuk menegakkan kebenaran. Makanya ada gunanya pedang pemerintah itu kan. Tapi kalau disuruh nggak beribadah, pasti bukan dari Tuhan itu. Bisa ngerti maksudnya ya? Udah setan itu. Jangan. Lupa kalau dibaca nanti kita, nggak apa-apa. Mati kok karena beribadah. Jangan karena dilarang ibadah kok nggak beribadah. Itu beda. Tapi agak repot juga memahami ini Pak. Kalau itu aturan yang sudah merupakan keputusan dari satu pemerintahan, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa itu tidak berasal dari Tuhan? Apalagi dalam konteks negara demokrasi sekarang. Betul, berasal dari Tuhan. Semua juga berasal dari Tuhan. Dalam pengertian negatif untuk mencobai kamu. Kamu tetap beriman. Tuhan itu mengizinkan pemerintah melarang kamu ibadah, tapi Tuhan yang sama bilang hendaklah kau beribadah. Akibatnya apa? Kalau kita beribadah dia apa? Bukan itu maksud saya tadi. Ada yang saya tangkap dari Bapak yang terakhir mengatakan kita kan harus tunduk kepada pemerintah. Tidak ada kemudian tidak berasal dari Allah. Permasalahannya kan seperti kondisi negara kita mayoritas Muslim Pak. Produk-produk hukumnya bagaimana itu diwarnai kepentingan mereka. Apakah kita juga masih tunduk? Nanti dulu, makanya sebetulnya nggak ada kepentingan berdasarkan produk. Undang-Undang Dasar 45 tidak mengatur itu. Beragama, makanya kita lawan karena pemerintahnya kurang ajar. Pemerintah itu melawan Undang-Undang Dasar, bos. Lawan itu kalau itu sebetulnya tidak. Orang beribadah dilindungi oleh undang-undang. Lembaga kebanggaan kita juga nampaknya mimpi Pak PD nggak ada. Bukan aku ketua Pak. Tapi memang kita nggak segampang itu, memang betul. Cuman maksudnya sisinya dulu gini, prinsipnya dulu nih. Undang-undang dasar kita itu keren. Kewajiban negara untuk pendidikan. Sekarang penyiaran semua ini. Loh, betul. Karena sekularisasi terhadap pendidikan, jadi lembaga pendidikan harus cari makan sendiri. Yang paling liberal kayak Amerika itu, sekolah negeri nggak bayar itu sampai kuliah. Emang nggak liberal? Homo boleh di Jerman kan? Tapi sekolah free kalau negeri. Kita homo nggak boleh apa, nggak boleh sholat harus ini harus, tapi gila semuanya. Itulah Indonesia. Nah makanya kita mesti tahu legalitas kita. Tapi kalau misalnya yang paling parah kita bilang komunis datang sebagai penjajah, disuruh kita larang nggak boleh ibadah kan? Ibadah. Itu persis kayak Daniel di Babel. Tata Mesa Beniko kan begitu kan? Disuruh kagak boleh memuji juga, mau dibakar silahkan aja. Turuti kata pemerintah yang sesuai dengan perintah Allah. Tapi bisa jadi datang setan, Tuhan izinkan. Bisikan setan itu terjadi, tapi kita tidak harus mengikuti itu. Karena dia alat Tuhan, hari ini alat setan, tapi diizinkan Tuhan. Tuhan tidak mungkin lolos kendali. Lalu untuk apa? Mencobai kita sebagai umatnya sejauh mana kita sungguh-sungguh. Nah, tapi kalau kasus Indonesia memang beda poin. Undang-undang dasar menjamin itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, makanya dulu waktu perjuangan Pancasila itu kan ada menurut syariat Islam. Tapi memang kita melihat kamu yang luar biasa grace dari Tuhan itu kan. Padahal Kristen cuma satunya itu Mama Ramis. Tapi lolos juga sampai ada guyon. Padahal waktu itu Mama Ramis lagi ngantuk juga kan. Lolos juga undang-undang. Pancasila itu dicoret itu 87. Maka berjuanglah mereka mati-matian mau masuk ini. Dimasukkan dalam undang-undang otonomi yang disebut syariat Islam. Karya siapa ya? Lagi-lagi SBY bukan PS ya. Kadang-kadang saya dibingungkan juga Pak ya.
Kalau dalam konteks zaman Gus Dur kan suka mengatakan Vox Populi, Vox Dei. Jadi suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya. Kalau mayoritas produk ini suara rakyat, Pak, berarti kita harus menerima sebagai suara Tuhan, bagaimana? Bukan, itu kan hati-hati bedakan antara politik dan kalau kita semua orang di Israel bilang salibkan, suara Tuhan itu ayat bener aja. Dia kan semua bilang kan karena dibayar uang kan. Salibkan dia, salibkan ya, sebagian ketakutan kan, salibkan dia, salibkan dia. Sama aja kayak kampanye. Ini suara rakyat yang memilih, enak aja, suara uang itu. Berapa uang yang habis di situ? Jadi beda, makanya di berteologi itu harus hati-hati. Kita memang di gereja-gereja memang banyak sekali pendeta-pendeta juga kecemburuan dalam hal ini, karena nggak memahami politik ini. Kalau di dalam suara itu dalam pengertian majority mau apa, tapi majority yang pure, makanya tidak boleh politik uang. Tapi sekarang politik uang gila-gila. Kalau di Amerika memang susah loh. Lah mau nyumbang aja belum mesti terdata. Sekarang bapak banyak uang dari mana nggak tahu, karena memang penuh keajaiban. Dari mana kamu? Aladin yang kirim kan? Apa lagi? Si Aladin bos-bos lampunya kirim duit transfer. Itu Indonesia. Nah jadi Indonesia ini perjuangan kita banyak. Saudara-saudara harus berjuang, produk hukum itu harus ditegakkan. Karena sebetulnya kafir terhadap negara kita ini, Undang-Undang Dasar Pancasila ini, ini blessing loh. Karena apa? Karena ini adalah negara Muslim terbesar di dunia. Ya karena memang jumlah penduduknya segala macam. Makanya dalam negara Muslim terbesar. Walaupun secara jumlah, data terakhir menunjukkan jumlah orang Islam di Cina lebih banyak. Karena lebih 2 miliar, kan ya, 10-15% dari 150 juta itu. Ya, jadi di dalam bagian seperti begini kita mesti berhati-hati untuk memahami. Nah oleh karena itu Indonesia ini peran kita sebagai warga gereja itu harus memainkan lewat organisasi gereja. Maka suara Tuhan itu harus disuarakan. Tapi kalau gerejanya bisu ya bagaimana? Mandu bagaimana? Tapi tolong jangan berhenti, kita yang keluar. Kan begitu. Kita berjuang. Saya berjuang dengan cara saya, kali berjuang dengan cara kali. Saya bahagia Jokowi jadi gubernur DKI, dan akan sampai bahagia kalau Kofifa jadi gubernur Jawa Timur. Saya berharap berapa gubernur yang bagus-bagus ini muncul kelak calon presiden yang mumpuni. Kofifa itu saya salut ya, sangat muslim, kemana-mana pakai jilbab. Tapi prinsip tegas, toleran, cerdas, sederhana. Malu kadang-kadang lihat ini. Gus Durnya itu nempel benar sama dia. Jiwa Gus Dur kan interreligi itu benar-benar cerdas dan orangnya cukup loyal, tidak model menghakimi gitu ya. Tulangnya ngangkat dia, tulangnya pun dimakan nih. Karena di tulangnya ngurui diharap. Nggak tahu yang lainnya. Ibu tahu Batar. Ibu tuh saya kira itu Mas. Berarti kumpul kan. Tulang itu umumnya. Tapi itulah kita bilangnya. Nah, dari organisme tadi kita bersuara, muncullah dirumuskan dalam organisasi. Kita punya persekutuan umat dalam organisasi. Ada struktur, ada jabatan, ada job komisi, ada job di situ ya. Kemudian ada hak dan kewajiban yang mengikat, nggak bisa lain, nggak bisa semaunya begitu. Maka ada ADART-nya kan, ajaran ada, kata ibadah, ADART ada semua. Itu organisatoris kita itu mengatur semua, mengelola semuanya. Nah di sini kita mandiri tapi terikat dengan undang-undang negara. Pelarangan itu negara tidak ada melindungi umat beragama itu. Pasal berapa itu Pak Manang? 26, 29. Aku tes dulu. Lulus hakim. Untung gue bilang gak tahu. Kalau diikuti 22 mati lah ya. Padahal kalau udah 26 ya 26 gue bilang gue ikuti juga sih. Iya, Pak Bikman. Kalau kita bilang di undang-undang diulang, aku nih termasuk orang yang jengkel, kesel soal pendidikan, soalnya. Karena kita ke desa tahu anak-anak kesel. Mau kuliah,
Kagak ada uang pulang kampung itu sadis itu. Sudah lulus loh. Minat bakat itu. Kalian pikir free? Bayar juga. Cuma tidak penuh. Tapi bayar bakal itu. Kalau misalnya 20, dikasih bayar 10 juta. Jangan bilang 10, 5 juta aja udah. Dari kampung sana. Terus pindahlah ke Jakarta misalnya kan kos. Nangis lagi semua. Karena gak ada asrama. Apaan gunanya itu? Dan itu penipuan. Anak saya diterima di ITB Pak. Daniel itu melalui undangan karena IP-nya bagus waktu. Tapi saya harus bayar 55 juta. Saya bilang ini kebodohan yang luar biasa. Saya nggak ikut. Karena juga tahu gitu. Cuma memang saya udah ada patah hati sama negeri ini, udah boleh bayar tinggi walaupun banyak juga kan yang tidak pintar pun, asal barangnya bayarnya misalnya di 55, dia berani bayar 150 masuk. Disebutnya jalur internasional. Apaan internasional? Karena di legalitas kedokteran 5 juta tuh masuk. Enggak lah Pak, ada standarnya itu Pak. Aduh kawanku. Enggak Pak, saya ikuti itu Pak. Jadi yang kau ikuti di luarnya itu. enggak Pak, jadi saya nggak terlalu percaya itu Pak. Ponakanku masuk. Iya Pak, tapi memang dia punya standar nilai masuk Pak. Ada begini, standar nilai itu. Iya. Kalau dites itu, kalau memang ditentukan misalnya 2,9, tadi yang 3,5 pun nggak masuk KPK 500 itu masalahnya kawan. Ya yang penting dia memenuhi syarat itu Pak. Nah itu syarat yang diturunkan itu. Itulah repotnya. Memang betul, nggak bego-bego amat. Kalau bego nggak mau. Karena kalau lembaga-lembaga pendidikan tinggi itu Pak, itu terlalu mempertaruhkan nama. Kalau ada orang tidak memenuhi syarat dia menerima Pak. Dulu itu kawan, percaya lama. Justru itu bilang. Sekarang ini ngeri. Makanya kita bilang, kenapa lembaga tinggi sekarang berkelahi aneh segala macam. Demo dulu orang pintar ya. Brilian kalau ngomong mahasiswa nih. Ingat, yang sekarang udah gak jelas sampai yang mau di demo. Asal geger, asal rame. Jadi kita juga bingung. Betul ada standar nilai, tapi standar nilainya ada yang lebih tinggi dari dia pun nggak bisa karena no money. Ya konsekuensi daripada pemerintah memang tidak. Justru itu yang bilang tadi, pemerintah berusaha ini. Kalau dulu pintar kok masuk nggak bisa, karena dibiayai negara. Sekarang pendidikan suruh biaya sendiri. Jadi kayak swasta, cuma negeri namanya. Tapi kan sudah dicabut Pak dengan keputusan IKN. Loh, belum jalan itu. Makanya UN saya pun mesti dicabut. Loh, Itu UN masih di MK. harapan itu Pak. UN di MK. Udah kan disetujui itu. Masih ada yang kemarin itu. Sudah begitu pun masih mau diteruskan lagi UN itu. Apakah sakit jiwa ini? UN itu putusan Mahkamah Agung Pak. MK kan sama. Ya, enggak. Yasmin. Ya, jadi memang nggak boleh sebetulnya UN. Jalan kan sudah digugat itu toh. Tetapi karena itu jalan untuk memanfaatkan uang yang triliunan itu, wah, jalan Pak. Yang ini yang lebih gila ini. Kurikulum 2013, itu sudah disetujui jalan. Loh, kau ngomong bulan Juni 2013, bulan Juni besok. Gue hantu bulan apa itu belum tahu saja itu. Coba, tapi uang ini bakal dipakai karena 2014 sudah habis. Makanya si Muhammad Nur ini tidak masuk ini, lapornya ke presiden, dipilah-pilah dan supaya jangan kena dia. Ya, pasti ada satu orang semua. Sudah ratusan. Tak kemana satu orang itu kan mesti dicari. Tapi asal kalian tahu aku nggak kebagian. Itu makanya kemana-mana. Kalau kebagian yang lain kan salah kita. Tetapi inilah kita bilang itu sebabnya. Keterikatan kita pada undang-undang negara itu jangan belah mata, mesti dilihat. Nah, kelemahan orang Kristen adalah apa? Banyak sekali gereja tidak tahu undang-undang dasar itu apa, haknya apa. Dikasih kewajiban pun dia nggak tahu kewajiban ini. Pokoknya disuruh ya jalankan. Padahal nggak ada kewajiban ini. Mana ada kewajiban laporan pribadi? Di mana itu? Maka perda itu pun kalau dibaca ditabrakin semua ya. Biar ada pun 90 tanda tangan tetap baik apa? Yasmin itu sudah keluar. Apa namanya IMB izin apa segala macam tetap baik bisa dicabut. Nah itu lalu publik itu. Alasannya mayoritas. Presiden sama-sama putra di daerah Bogor kan. Saya sih Manao tinggalnya kurang dulu. Mestinya di Bogor juga. Berdebat tapi jabat tinggi itu kita lihat. Tapi memang ngeri. Makanya kita bilang, gereja itu mesti cerdas.
Ini organisasi. Gereja itu mesti melek. Maka kita selalu juga bikin seminar politik. Gak banyak yang minat. Saya juga tahu. Di gereja saya ini lebih di dalam. Begitu Bang Syariah muncul, baru bikin seminar Bang Syariah. Politik kagak. Karena Bang bersangkutan dengan ekonomi, ini apa urusannya gitu. Padahal Bang Syariah pun sebetulnya sama Bang Umum. Cuma bunga adalah bagi hasil. Tidak terima riba. Ya ini bercanda-bercanda aja loh. Pada akhirnya kan itu disyariahkan sehingga dalam tanda petik ada pemaksaan supaya orang memakai jalur, kalau nggak dianggap anti itu loh. Itu politisasinya mengerikan. Ya. Sudah bergelut dia tinggi, tapi saya itu nggak bakalan. Karena politisasi itu penekanan begitu dimerdekakan aja, ngapain? Nggak dibahas kok. Makanya kata sapi. Makanya kata sapi. Enggak, sapi jadi pot agamanya Kristen itu nih. Bahwa sapi agamanya Kristen. Dari barat kan. Sapi itu Kristen. Itu masalahnya waktu itu. Jadi haram kan melanggar hukum itu. Kalau sapinya nggak Kristen sih nggak ada masalah. Pot aja Maria. Organisir ya. Sistem tata kelola organisasi, sistem tata kelola acara gerejawi, sistem tata kelola administrasi. 3 aspek itu di dalam tata kelola itu dan organisir. Bagaimana kita membuat bagaimana kita membuat itu jadi rapi, jadi bagus gitu ya. Terus ada SOP juga kan terhadap sistem-sistem tadi. Ya misalnya ini harus begini, tapi lampirannya, invoice berapa lapis kan begitu. Kemudian bersifat dinamis menjawab kebutuhan gereja. Jadi karena itu kalau organisasi itu bukan ayat Alkitab itu yang nggak boleh berubah. Ya hari ini pakai band, besok enggak atau enggak, lalu besok pakai itu bukan apa namanya sesuatu yang tidak bisa berubah itu. Ya, jadi bukan dosa. Makanya kalau dari dalam kita lagu-lagunya lagu-lagu karismatik itu salah itu. Tidak ada lagu karismatik, tidak ada kemudian lagu-lagu GKI. Emang GKI yang bikin lagu itu? Si Beethoven yang bikin itu kita nyanyi kan? Kesukaan yang ceria hanya ada pada itu Beethoven. Ya. Nah oleh karena itu di dalam sistem tata kelola ini membuat gereja itu bisa dikontrol kan? Yes, bisa diaudit harus. Makanya gereja yang non audit itu mengerikan sebetulnya. Lalu lintas uangnya kemana? Bahaya itu, nggak boleh. Harus diaudit. Oleh karena itu hakikat gereja yang sejati bukanlah tentang apa? Gedung atau organisasi atau tata kelola, ya. Melainkan tentang tiap pribadi yang ada di dalamnya. Siapapun dia menjadi satu di dalam Kristus, ya. Namun awas ya, sebagai gereja yang holistik seutuhnya 3O itu tidak bisa masa mau kumpul nggak ada aturan? Ya enggak lah. Jadi jangan bilang ini gereja yang nggak pakai peraturan. Ini bukan organisasi. Loh, ini gereja juga organisasi. Udahlah jangan jatuh lo mengalir aja lah. Sekali pimpinan roh, buset. Lalu mengalir sampai pimpin. Bilang-bilang roh, padahal kau yang mimpin. Kaunya mau belok mau ke kiri ke kanan. Bagaimana tuh tahu itu pimpinan roh? Ya. Nah jadi banyak sekali sebetulnya hal-hal dimanipulasi di dalam hal seperti ini. Nah ini kita harus hati-hati. Ya. Oleh karena itu gereja yang seutuhnya itu 3 itu tidak bisa dipisahkan. Ingat gereja milik siapa? Milik Tuhan, bukan milik pendeta kan? Ini pendeta wajib juga melaporkan apa-apa yang dipakai, dikelola atau arah gereja mau kemana. Makanya kita bikin rapat. Tapi bukan rapat, kita butuh segini, tolong kirim ya, bukan itu. Ya ada hak suara pada jemaat. Jemaat menyampaikannya kepada majelis. Nah kita sebagai gereja 1 Petrus 21 apa 9 mengatakan apa? Kamulah imamat rajani yang dipanggil keluar itu eklesia, pertobatan lahir baru, bangsa yang terpilih, terpisah dari, tidak sama dengan dunia. Ya, itu di dalam dunia tadi imamat yang imam dan raja atas
dirinya, bukan apa? Budak dosa. Raja itu bukan berarti kau raja terus mau minta mobil dapat. Kau pegang dalam nama Yesus, aku anak raja, mobil pindah ke garasi, itu pencuri itu. Gak ada urusan kau pegang-pegang itu. Kerja kau beringat kau, nanti Tuhan kasih rezeki apa pakai, ya kan? Kalau si aneh versi, kau naik hitam jangan beli. Itu rezeki menikmati, bersyukur kau beli. Maka imamat itu imam ya. Kalau kita berdosa, siapa yang minta pengampunan dosa? Kita nggak perlu cari pengantara. Imam raja itu siapa lagi? Kita langsung kepada Kristus. Ya. Tapi kalau kita raja, jangan jadi budak dosa. Kuasai dong itu, kau kan raja. Atur dunia ini kan? Jangan diatur dunia ini itu loh. Bukan kepengnya itu. Bukan urusan umat itu. Sekali kan kita dengarkan kita anak raja ya. Beli rumah jangan cicil, nggak boleh kredit. Anak raja, loh. Anak raja kau kemana? Kau beli semua tunai, tapi kau tidak juga dari semuanya, budak dosa juga kan? Kenapa bilang raja? Itu kan raja. Raja kalau janda miskin itu, sekalipun miskin tetap mampu memberi. Tidak ada yang bisa menguasai. Kemiskinannya tidak menguasai dia, membuat dia tidak memberi apa. Tidak. Itu mengagumkannya. Kemudian dipanggil keluar untuk apa? Memberitakan firman. Itulah panggilan kenabian di mana? Di keseharian kita, di kantor, di mana lagi kita mau berapa, itulah gereja. Dan kita harus begitu. Ya. Nah, sampai di sini pertemuan kedua ini ada pertanyaan sebelum kita break. Kita kalau dia lihat begini 2 kali pertemuan itu udah jadi gereja atau belum? Proses lah. Prosesnya. Kalau gereja kita lihat di mana kita bergereja. Ada kemiripannya nggak dengan gereja yang sejati? Atau jangan-jangan nggak mirip amat? Nanti juga kita ya, kalau mau jujur. Tapi kalau kita tanya apa bisa? Nanti kalau mau jujur, apa mungkin? Maka doa Bapak kami apa? Bapak kami yang dikuduskanlah. Terus apa? Terus di mana? Seperti mana? Jadi nggak? Terjadi nggak? Doanya gitu kan, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di. Udah jadi belum? Proses. Oh, proses. Pertanyaan berikut saya seperti, jangan di bumi inilah, jadilah kehendakmu di hidupku seperti di surga. Jadi nggak? Itu juga proses banget. Boro-boro bumi yang gede itu kan di diri kita aja belum terjadi. Begitulah gereja gagal. Apalagi mempengaruhi bumi itu. Pantas Tuhan bilang kan, aku mengutus kamu seperti apa? Domba ke tengah serigala. Kau nggak tahu apa yang kau bicarakan. Dulu memang mengerikan ya. Tapi akhirnya Tuhan Yesus bilang apa? Namun jangan takut pada waktunya apa? Roh Bapakku akan memberitahukan padamu apa yang harus kau katakan. Kapan waktunya? Pas kalau itu nempel sini. Udah tekan amat itu Tuhan. Yes. Karena itu tadi kita milih surga, taruh di dunia yang membenci surga. Alamak, di rumah mertua sengit tidak ditaruh kan? Mertua mau kita keluar dari rumah itu. Bayangkan kalau kalian punya mertua, mencolok bawaan gila, jahatnya luar biasa. Tapi anaknya baik. Jadi istri atau jadi suamimu kan, kau tinggal di rumahnya kan, tahan nggak? Nggak tahan ya. Tapi mau keluar susah hidup. Jadi gimana kira-kira? Hah? Apa yang kalian lakukan? Cuma satu. Apa? Racunin betul. Dari eklesiologi, orang ini ngerumusin eklesiologi dulu atau dari Alkitab baru? Itu kan bahasa Alkitab memang. Oh, dari Alkitab dulu. Ekkaleo, eklesia jadi. Dan kaleo kan dipanggil keluar tadi. Jadi ekkaleo dipanggil keluar. Pelajarannya eklesiologi. Ya maksudnya eklesiologi ini ilmu yang lahir dari Alkitab. Ya kita kan dari rumusan Alkitab, dari rumusan manusia dulu baru dicari. Itu kejahatan. Itu jangan kau rumuskan kalau cari namanya EICGC. Harus XCGC.
Kalau ECG senang. Nah, itu penting itu kalau ada kesaksian dulu cari ayatnya. Nah, itu kejahatan. Tidak boleh memperkosa Alkitab. Kalau mau kawin perkosa. Ya. Jangan memperalat ayat untuk mendukung kesaksian, mendukung konsep. Nah, kita belajar dulu ini. Kita bilang apa? Oh ini gini. Oh ini baru kita rumus. Ya. Kayak ngajar begini, kamu ini kelas orang belum tentu sama dengan saya. Karena saya buat sendiri lagi semua, saya rumusin lagi dari apa yang ada. Saya kan belajar nih, lihat oh gini, ini oke, yang ini enggak ya, mesti tahu terus. Ini mesti dipertajam, ini mesti diprinsipin. Ya, karena di mana-mana semua SDN juga ada pelajaran ini. Ya. Tetapi kemudian tadi saya bilang apa yang kamu dapat, apa yang kamu pelajari itu terus. Clear ya? Oke, kita istirahat dulu. Kita kembali nanti jam 1:15 ya. Kalau ini asli ya 1:15. Tadi salah ya. Tiga deh. Iya.